walaupun sudah tua terlambat, tapi saya itu alhamdulillah masih dikuatkan pikiran saya. Putuku iso maca Quran, iso ngerti tulisan Arab, mosok mbae ora ngerti. Mun nek ditekoki, Mbak, Uti kan agamanya Islam. Uti ini bacaannya apa? Saya nggak tahu. Ya gimana ya, malu. Saya ikut belajar Iqra. Alhamdulillah Iqra saya selesai. Sekarang saya sudah belajar Al-Quran. Ke tahap Al-Quran ya? Ke tahap Al-Quran. Malu saya tuh hilang. Tahu-tahu saya datang sendiri, Mas. Datang sendiri ke tempat ibu-ibu belajar itu. Ya, pendarahan otak itu 1 suro. Pas 1 suro itu? Pas 1 suro. Nah, malamnya pada tirakatan, saya tidak tirakatan, tidak ikut, cuma di rumah. Paginya bangun, kepala saya begitu sakitnya dahsyat luar biasa. Tapi saya itu memejamkan mata, orang-orang sekitar melihatnya saya itu membuka mata. Hati saya berzikir. Masya Allah. Hati saya ini berzikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tetapi kenapa yang orang mendengar saya ucapkan itu, saya bilang aduh, lorone, aduh. Ini saya tuh setelah sadar pada cerita, wah saya mau sambat aduh, tetapi perasaan saya itu kok berzikir gitu loh. Padahal di hatinya terus berzikir ya? Iya, di hati saya itu berzikir, nggak tahu berzikir. Saya langsung astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Tetapi kenapa orang-orang itu kok mendengarkan, melihat itu? Nah, setelah di rumah sakit, saya mendapat pertolongan, terus saya sembuh, Mas, sembuh total, sehat. Orang mengatakan, saya pulang, kowe bejo lho, kowe untuk masak gentong. Tetapi saya tidak mengatakan tidak. Itu istilah ya? Ya, istilah kowe untuk masak gentong, nemu masak gentong. Tapi saya tidak, saya mendapat mujizat. Masya Allah. Saya yakin mendapat mujizat. Nah, apakah itu benar mujizat? Apa masih Allah itu nanti menguji saya lagi? Tapi saya percaya itu mujizat karena saya sembuh sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah. Sampai saya alhamdulillah enggak, saya tidak merasakan apapun. Pulang juga seperti orang tidak merasa sakit. Segar bugar. Ya, ada sampai saya dikatakan loro kok kaya wong ora loro. Nah itu saya kuasa. Tapi saya lebih percaya lagi setelah saya dikasih tahu anak saya itu dengan kesadaran saya atau memang saya tidak sadar ya, karena saya itu masih pendarahan, Mas, dalam keadaan tidak sadarkan atau pas saya sadar saya suruh mintakan air zam-zam ke tempat guru yang suka mengaji. Kata anak saya, waktu dituangkan ke botol itu keruh warna air zam-zam itu. Padahal nggak dicampur apa-apa ya? Enggak, dia mengambilkan dari ini. Setelah dibacakan dengan bacaan doa, wes gak dimimiki ibu. Setelah anak saya diminumkan ke saya merasa seperti tenang, berangsur-angsur baik, dan air zam-zam itu bersih warnanya. Masya Allah.
keajaiban Ibu ya. Ya, itu jadi saya terus lebih diceritai anak saya lebih yakin bahwa Allah itu sayang dan cinta sama saya. Masya Allah. Ya, dan itulah diberi saya mujizat. Nah, kata orang-orang itu yang saya dengar dan sekeliling itu kalau sudah pendarahan itu kan sudah Thomas. Yeah. Nah, tapi saya kok masih diberi kehidupan. Nah, saya makanya harus lebih baik lagi. Ini hati saya mengatakan saya harus lebih baik lagi. Nah, lebih baik lagi ke agama yang saya anut sekarang. Masya Allah. Ya, yang saya anut sekarang kepada saudara saya, keponakan saya juga dia melihat saya, mencontoh saya. Keponakan saya agamanya Nasrani, Katolik. Melihat saya ikut Islam. Sekarang keponakannya saya juga Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya mengatakan kalau sudah menjadi kamu ingin menjadi Islam, kalau nanti ada perpecahan, ada cekcok, jangan sampai kembali ke agamamu yang lain, jangan sampai kamu mempermainkan agama. Okay. Itu. Nah, saya meyakini ternyata tidak Islam itu sabar, tidak menekan. Kalau yang ingin benar-benar ingin masuk ke Islam berarti ada yang mau menuntun. Saya dulu tidak tahu, buta sama sekali dengan huruf Arab itu. Ya, saya belajar Iqra. Ya baru berapa? 3 atau 4 tahun saya diajak belajar. Dulu waktu saya diajak itu ya kurang respect. Setelah saya diajak ke belajar Iqra, saya itu pedoman saya ojo kalah putuku we iso maca Quran, iso ngerti tulisan Arab, mosok mbae ora ngerti. Mun nek ditekoki Mbak, Uti kan agamanya Islam. Uti ini bacaannya apa? Saya nggak tahu. Ya gimana ya, malu. Saya ikut belajar Iqra. Alhamdulillah Iqra saya selesai. Alhamdulillah. Ya, Iqra saya selesai. Sekarang saya sudah belajar Al-Quran. Ke tahap Al-Quran. Ke tahap Al-Quran. Ke tahap Al-Quran. Alhamdulillah yang mengajari teman saya, ibu yang lebih pandai itu mengatakan ibu itu memang niat bener ya belajar ini. Termasuk saya itu ya walaupun sudah tua terlambat, tapi saya itu alhamdulillah masih dikuatkan pikiran saya untuk mengingat-ingat huruf itu. Masya Allah. Itu pada saat mulai belajar Iqra itu umur berapa? Ya, ini saya kan baru 57. Itu baru berapa? 4 tahun yang lalu, 53 saya belajar. Oh, Masya Allah. 53 tahun. Yeah. Nah, 53-54 tahun saya belajar di situ. Saya waktu itu mau datang juga malu, wis tuwa apa aku iso ngikuti, nah gitu loh. Tapi dengan memberanikan diri, ya Allah tadi malu saya memberi kemudahan, malu saya tuh hilang. Tahu-tahu saya datang sendiri, Mas. Datang sendiri ke tempat ibu-ibu belajar itu. Nah, dia semangat, alhamdulillah Mbak Eva belajar aja Mbak Eva ya. Nah, itu saya terus sini. Lah itu baru Masya Allah. Itu huruf A, ba, ta gitu saya
nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Setelah saya diajak belajar, itu nada saya tuh juga salah. Keliru Bu. Ini belum, ini cuma ta gitu ya. Tapi teman saya sabar benar. Masya Allah. Yang mengajari saya tuh sabar benar. Saya selalu dengan teman-teman saya itu ya ibu-ibu PKK, ya pengajian. Nah, saya di sini diberi tanggung jawab sama kelompok pengajian Aisyah. Niat saya ke pengajian Aisyah waktu dulu menggantikan mertua saya. Karena mertua saya aktif di pengajian Aisyah itu. Aisyah P2A, wanita Islam. Nah, saya hanya niat saya itu. Tetapi setelah saya mendengarkan khutbah dari Pak Ustadz, Bu Ustadz, menjadi senang. Masya Allah. Menjadi senang. Nah, saya ya hujan-hujan pun saya tetap jalani. Jalan. Ya, karena saya juga diberi tanggung jawab untuk ke sosial. Nah, sampai sekarang ya? Ya, sampai sekarang Masya saya Allah. Bagian sosial ya. Itu bukan saya menjadi pengurus sosial, saya bangga senang, tidak. Karena saya senang itu mendengarkan itu tadi. Diajari di situ rasa sosial di situ Allah itu kan menjanjikan akan dilipat gandakan. Nah, saya pikir tidak, saya nanti dapat kelipat gandaan, Allah pasti mengasih rezeki saya. Saya mengeluarkan uang 100.000 jadi 700.000. Tidak, ya pikiran saya tidak itu. Pikiran saya itu jalan ikhlas. Berjalan ikhlas. Nanti pasti saya kalau susah ada kemudahan itu. Susah ada kemudahan. Jadi enggak rezeki yang saya itu tidak ya. Saya itu yakin karena apa? Setelah membaca itu loh Mas, saya belum bisa membaca Arab, belum bisa membaca Al-Qur'an, tapi yang saya baca artinya. Artinya saya belum bisa. Ya toh? Belum bisa ya saya baca artinya. Betul. Setelah membaca artinya kan jadi senang toh. Oh, inilah cinta kasih Allah kepada umatnya. Allah pasti menjanjikan kebaikan. Nah, itu di situ saya mulai menjadi yakin dan percaya bahwa agama yang saya peluk sekarang lebih baik dari yang agama yang dulu-dulu saya ikuti gitu. Tapi ya saudara saya, ya, dari keluarga saya tidak ada yang mengucilkan saya. Kalau bepergian, saudara saya itu merangkul saya, mengingatkan saya, mandek sih, sholat sih piye, Bude, ini udah saatnya loh, udah adzan. Alhamdulillah. Jadi tetap toleransi dijaga ya dalam keluarga. Toleransi kekeluargaan, toleransi agama dijaga. Masya Allah. Ya, tetangga saya karena tahu di Lawian itu lingkungan Islam semua. Kalau di tempat dulu saya di Nusuan itu kan banyak Nasraninya. Ya, jadi keluarga saya sudah mau bisa menerima, tetap mau dari sejak awal toleransi agama, tetap menerima. Menerima, nggak ada apa itu namanya diam-diam moso rasane nggone Mbak tak wae kono agama Islam, enggak, malah justru lebaran dia sowan ke tempat saya tunjukkan ini loh. Agama yang saya anut itu merangkul, walaupun kamu Nasrani, aku tetap merangkul. Saya tetap memberi ya sedikit lah, yang dinamakan apa itu sedekah. Kalau saya punya rezeki sedikit, walaupun itulah biar keluarga saya itu
menghargai, kalau mau mengikuti ya monggo. Gitu loh. Menunjukkan akhlaknya lah ya. Ya, inilah agama Islam, ternyata tidak seperti yang dibayangkan atau yang diolok-olok orang kan. Biasanya orang Islam itu kan pakainya sederhana, ke masjid, neng masjid itu serandal dadak dicopot. Nah, sepatu dadak dicopot. Kan kalau ke gereja kan nggak usah dilepas. Sepatu masuk lah. Disitulah ternyata ada tahapan kesopanan. Karena kita menghadap Allah. Gitu. Masya Allah. Terus pada saat diuji sakit itu ada ndak sih terlintas pengen balik ke agama sebelumnya? Oh, enggak. Masya Allah. Enggak, saya ya itu tadi, penyanyi tahu sendiri tadi sudah saya utarakan, di hati saya itu berzikir. Gitu loh, berhati saya itu berzikir gitu ya. Ternyata berzikir itulah obat, Allah malah memberi saya yang terbaik. Sakit saya diobati benar-benar dengan Allah. Nah, saya itu di situ keyakinan saya. Sebelum itu walaupun sekarang saya ya masih diuji ya, anak-anak diuji diuji gini. Anak saya yang besar itu mengingatkan, terus teman-teman mengingatkan kalau baru kesusahan, baru bersedih, coba ibu mengambil air wudhu, lalu tenangkan, jalankan sholat. Ya, itu. Saya coba mas. Masya Allah. Saya coba apa ya tenan toh. Nek ati lagi gundah terus aku njukuk air wudhu, wes sak kotor pokoke yang penting bacaan awal itu Al-Fatihah.